Jadi penguatan ikatan batin persaudaraan, karena ini ya, brothering ini, target dari brothering adalah sampai tua mereka bersaudara. Jangan sampai persaudaraan ini hanya nostalgia masa kecil. Bisa nggak mereka sampai tua bersaudara, bekerja sama, berinteraksi, bikin bisnis keluarga bareng, bukan berebutan harta warisan orang tua gitu. Ini udah tua ributnya tuh berebutan harta warisan. Ya Allah, bikin malu aja gitu. Saya kebetulan kan 6 laki-laki kerjanya berantem terus gitu ya. Jadi nggak pernah itu mikirin harta warisan. Kadang-kadang kita mikir ya sudahlah. Kebetulan di antara kami yang berenam yang agak kurang beruntung secara ekonomi yang langsung di bawah saya yang nomor 2. Udahlah nanti kasih aja saya nomor 2, kita udah gak butuh. Itu yang lain-lain alhamdulillah lah ya. Gitu. Tapi ada juga yang berebut warisan, ya Allah bikin malu gitu, udah gede berebut warisan bukan berkolaborasi. Nah, brothering ini adalah ikatan batin persaudaraan dan mengokohkan kerjasama dan rasa sepenanggungan. Nanti brothering adalah dalam rangka agar mereka tidak hanya menjadikan persaudaraan sebagai nostalgia masa kecil mereka. Karena nggak ada ikatan yang lebih kokoh daripada ikatan persaudaraan. Berantemnya emang rame sih, tapi percaya deh, mereka yang kenyang berantem di masa kecil itu damai kalau udah gede. Biarin aja, damai kalau udah gedenya. Saya juga lihat di banyak persaudaraan ya, yang kenyang dengan berantem di masa kecil ya, itu di masa tuanya udah damai. Kayak saya ya, sering juga berantem sama adik saya langsung ya, walaupun saya suka menghindar karena badannya lebih gede ya. Itu suka dibecandain itu sama om, gak berantem lagi kayak dulu, udah bosan om, masa kecil udah keramai, kebanyakan berantem om gitu. Udah. Nah kebetulan adik saya langsung di bawah saya ini karena secara ekonomi dia kurang beruntung, dia cuma punya kakak semata wayang ya, dia kalau minta apa-apa tuh ke saya. Padahal kalau berantem ya seru, saya korban biasanya kalau yang ketiga dia korban gitu ya. Tapi ini rasa sepenasib sepenanggungan antar saudara dan sebagainya. Ini yang membuat kami kemudian sesudah Krismon bikin yang namanya family safety net, jaring keamanan keluarga. Karena kita udah mulai sadar uang adalah benda yang semakin tidak dapat dipercaya. Yahudi telah membuat uang yang paling gak bisa dipercaya saat ini adalah uang. Kalau mau tukar sama emas atau jadiin dia investasi, duit 100.000 sekarang bisa beli apa, tapi besok bisa jadi beli apaan kita nggak tahu. Mungkin permen sebiji juga bisa nggak laku itu di 100.000. Karena di Zimbabwe pernah seekor ayam itu harganya 234 miliar dolar Zimbabwe seekor ayam. Sehingga orang kalau beli ayam itu kayak gerobak duitnya, segerobak. Sehingga terpaksa pemerintah Zimbabwe menciptakan pecahan 1 miliar dolar ya. Karena inilah riba ya, ekonomi riba itu menghancurkan benar-benar. Makanya dosa riba yang paling kecil lebih besar daripada dosa anak yang menzinai ibu kandungnya. Jangan sampai ya. Kita lihat suami makan riba nyantai aja, dengar suami selingkuh udah mulai ribut gitu. Padahal justru dosa riba itu jauh lebih dahsyat gitu. Hancur memang, sendi ekonomi itu dihancurkan. Nah kami kemudian bikin family safety net. Saudara-saudara yuk, ngapain deh? Kumpulin duit. Ada duit pertama kali yang paling penting adalah punya sawah. Nah kami alhamdulillah udah punya sawah ya. Enggak sampai 1 hektar, cuma setengah hektar ya, tapi nggak apa-apa lah buat keluarga lumayan. Kalau ada Krismon, karena diperkirakan Agustus kan Indonesia juga udah mulai memasuki resesi ya. Kalau udah gimana nanti kita pengen punya mix farming itu adalah kebun ya, terus kemudian juga ada kolam rencana kami itu ikan gurame, terus kemudian ayam ya, ternak ayam minimal 3 itulah
ya kebun-kebun apa kebutuhan sehari-hari kayak kangkung apa kayak gitu ya, kemudian tambak gurami, kemudian itu. Terus kemudian kalau udah ada lagi niatnya adalah rumah sakit, keluarga, kemudian baru terakhir sekolah keluarga. Walaupun ini agak lamban perkembangannya ya, sehingga udah lebih dari 10 tahun baru cuman berpunya sawah ya. Tapi saya bilang sama adik saya, nggak apa-apa, cuman kita usahakan lah ya, kumpulin duit. Nah kebetulan adik-adik saya ini memang tipe boros ya, hidup di sebuah keluarga yang sangat miskin, jadi kepengen kayak balas dendam dari kemiskinan ya. Kalau saya mungkin agak beruntung karena saya diangkat anak sama bude saya yang kaya raya ya, jadi saya relatif nggak ngerasain kemiskinan. Tapi adik saya karena hidup dalam kemiskinan, jadi dia masih kayak orang balas dendam sampai sekarang. Jadi susah banget tuh disuruh nyimpen duit gitu ya. Udahlah sekarang kita udah punya sawah, gimana rencananya mau punya mix farming gitu, saya bilang. Belum juga sampai sekarang, tapi nggak apa-apa. Ya Allah, saya bilang, kapan kita mau punya rumah sakit, kapan kita mau punya sekolah, saya bilang keluarga besar kita gitu ya. Tapi kita ingin brothering itu akan mengarah ke sana, antar saudara dan sebaya secara progresif, konstruktif dan kontributif ya. Secara progresif maju. Memang kita melihatnya jangan secara defensif ya. Kalau kita melihat masalah anak kita secara defensif, bawaannya memang gregetan, pengen pegangin tangan tuh anak terus gitu ya. Stop, adik kamu jangan digituin, stop, kamu jangan begitu, pengen dipegangin terus. Jadi memang orang tua melihat masalah ini secara lebih progresif, lebih berbaik sangka lah, lihat masa depan. Mereka insya Allah nggak akan mencelakakan saudaranya kok ya, percayalah. Ikatan batin mereka membuat mereka nggak akan mencelakakan saudaranya. Ya kalau toh ada situasi tiga kayak saya bilang tadi ya, damu wa malu wa yadu, ya sudah, orang tua saat itu turun campur. Saat itu peran wasit kejadian. Yang penting wasit itu siap-siap megang peluit, udah gitu doang gitu loh. Di pertandingan tinju aja orang disuruh berantem. Nah, cuman kalau udah membayarkan aturan-aturan main tinju gitu ya, udah pukul bagian belakang kepala segala macam di bawah perut, baru wasitnya turun tangan kan. Secara konstruktif dan kontributif. Jadi mereka memang brothering ini melakukan sesuatu yang progresif. Progresifnya kadang-kadang jadi agresif ya. Nah gitu. Atau boleh jadi nggak agresif, cuma di mata orang tua itu terkesan agresif ya, terutama di mata bundanya. Konstruktif, saling membangun sebenarnya ya. Mereka kadang-kadang juga ya kayak anak saya tuh ya, yang sering berantem yang cowok sih emang ya, cewek mah ya berantemnya beda kali ya, yang cowok yang seru berantem. Nah kadang-kadang mereka tuh habis berantem ya, diam-diam tuh keluar berdua, ngapain melakukan hal yang konstruktif. Kita ke Warmindo ya, warung Indomie gitu ya. Atau kalau sekarang itu Magelangan itu di Jogja itu kalau kata orang Jawa Timur tuh nasi maut ya, nasi sama mie dicampur digoreng gitu ya. Itu tengah malam itu mereka hobi. Itu anak saya pertama, itu sudah nikah dan punya anak ya, sudah punya cucu dari dia. Itu masih suka bertengkar sampai yang bontot gitu ya. Tapi bertengkarnya bertengkar nostalgia sih kalau saya lihat, bertengkar nostalgia. Karena habis itu bertengkar, habis itu tengah malam tuh biasanya Warmindo atau nasi maut apa Magelangan, kalau istilahnya orang Jogja itu Magelangan ya, Magelangan. Diam-diam saya lihat pergi berdua naik motor gitu ya. Nah kontributif, sumbang menyumbang. Ini terutama progresif, konstruktif, kontributif ini akan kita nikmati nanti ketika mereka udah gede ya. Seringkali lewat brothering ini, ikatan persaudaraan ini terbangun lebih kokoh daripada semata-mata lewat parenting. Nah ada batas-batas tentunya, kapan kita sebut ini brothering dan kapan kita sebut ini bukan brothering. Ini bukan brothering, ini udah permusuhan misalnya ya gitu. Tentunya ada batas. Satu, terjadi di antara kakak adik dan atau sebaya, termasuk teman-teman ya, walaupun orang ribut sekarang ada kasus-kasus bully, tapi kasus bully yang paling banyak terjadi itu sebenarnya kalau sampai kematian itu SMP SMA ya, SMP SMA. Bully SD
nggak sampai pada kematian, jarang walaupun ada ya. Tapi ini juga terjadi karena balik terlalu cepat dan akil terlalu lambat sebenarnya. Sekarang kan luar biasa, memang keremajaan telah menciptakan gangguan ya. Sekarang suka motong-motong kulit tangan ya, diseset ya, dibeset. Karena itu udah jadi gangguan psikologis. Jadi keremajaan itu telah melahirkan penyakit psikologi yang baru. Karena tadi saya bilang nggak ada remaja dalam Islam ya. Kita didik anak kita jadi pemuda di jingga targetnya ke sana. Bersifat interaksi kognitif, afektif, psikomotor. Memang interaksi mereka yang menarik adalah lengkap. Kognitif, afektif, psikomotor semuanya terjadi. Mulai dari interaksi kognitif ya, berdebat, bertengkar, adu pendapat. Afektif ya, cemberut, marah, musuhan dalam tanda kutip gitu ya, nggak suka. Dan psikomotorik, fisik, gebuk-gebukan, tonjok-tonjokan, segala macam, uber-uberan. Jadi ini sebenarnya pendidikan yang lengkap. Ini pendidikan yang komplit. Pendidikan akademik kita seringkali basicnya itu kognitif banget, afektifnya jarang, apalagi motoriknya. Sampai-sampai di beberapa SDIT, sekarang saya udah ingatkan, please deh, anak itu di kelas cuman sampai menjelang zuhur. Sesudah zuhur, walaupun ini full day school, tolong di luar kelas. Kalau perlu di luar kampus, tolong bedakan mana kampus, mana sekolahan. Kampus nih yang dibatasin tembok nih kampus namanya. Sekolah itu seluas alam terkembang itu sekolah. Dan biarkan kalau ada orang tua ingin ikut, ya, terlibat dalam pendidikan anak ba'da zuhur, kalau pengen full day school juga libatkan orang tua. Karena terlalu kognitif. Pendidikan afektif kurang berkembang. Padahal emosi ini sesuatu kekayaan yang jauh lebih dasar daripada otak manusia. Bahkan parenting sekarang adalah parenting yang tidak memperkaya emosi. Kenapa? Kita diminta jadi robot parenting. Anak nakal, sabar. Anak balung, sabar. Anak ngamuk, sabar. Anak ini sabar. Loh, kita robot atau manusia? Kita boleh ngambek sebagai orang tua. Boleh sedih, boleh marah. Boleh geram, boleh kesel. Kenapa kemudian disuruh jadi robot-robot parenting? Parenting itu hanya when fitrah, mid fitrah. Ketika fitrah ketemu mau fitrah. Justru dengan ekspresi emosi ayah bunda, anak jadi belajar emosi. Loh, kalau ayah bundanya kemudian menjadi robot, gimana anaknya belajar emosi? Anaknya marah, orang tua diem. Anaknya sedih, orang tua diem. Anaknya ketawa, orang tuanya diem. Tidak berbalas ya. Jadi nggak terjadi pembelajaran emosi. Udah gitu pembelajaran emosi itu terbaik 0 sampai 7. Ini malah di bawah 7 udah diajarin kognitif, calistung lah segala macam. Manusia di bawah 7 adalah manusia emosi. Emosi itu memang berkembang dari 0 sampai 7. Mulai dari emosi sederhana ya. Di 0 tahun itu cuma baru ada pleasant, unpleasant. Suka nggak suka. Unpleasant, nangis. Sudah bayi itu ya unpleasantnya cuma nangis. Ya, ngompol ya nangis, lapar ya nangis, sakit ya nangis gitu. Lalu berkembang emosi itu makin lama makin kaya, makin lama makin kaya. Karena ini usia pengembangan emosi. Anak itu makanya di bawah 7 tahun yang ngambek, yang marah, tahu-tahu tantrum, tahu-tahu senang, tahu-tahu sedih, tahu-tahu ya berubah-ubah. Karena emang ini usia pengembangan emosi. Karena ini kemudian gak dikembangkan, anak-anak belum apa-apa, kok masuk TK dan sebagainya gitu. TK-nya juga nggak terdidik secara emosi. Maka kemudian anak-anak kita lewat saudaranya sendiri belajar afeksi. Kalau yang namanya saudara, kalau saudara dengan saudara sebodoh ya. Lu marah, gue marah gitu kan. Spontan aja, nggak ada cerita sabar. Lu pelit, gue nggak temenin, udah gitu aja kalau anak-anak. Jadi interaksi emosinya lebih spontan. Dan kemudian motorik. Sekarang juga pendidikan motorik itu juga nggak berkembang.
Dulu permainan-permainan itu mendidik secara motorik sangat bagus ya, mulai dari permainan petak umpet, main bentengan, main tali, lompat tali, salamanda, ular naga. Ya. Tapi sekarang kan itu semua digantikan dengan gadget gitu. Padahal kemampuan motorik ini luar biasa. Makanya kalau saudara-saudara yang tonjok-tonjokan, pukul-pukulan, diuber-uber gitu ya, lari terpaksa. Saya ingat tuh adik saya sama adik saya, ada adik saya satu tuh takut sama kecoa, sengaja adik saya yang satu lagi kakaknya ngambil kecoa ini dikasih ke si adik, terpaksa lari, diuber sama si kakak tuh, udah lari ngindarin kecoa, diuber terus, nggak tahu larinya berapa jauh, tapi motoriknya kan udah bagus kan ya. Gitu. Tuh kakak ngambek megangin kecoa, anak yang keempat ya, gangguin yang kelima, bedanya 7 tahun. Diubah pakai kecoa, tangannya begini, menjerit-jerit, kabur. Tapi efektif. Itu nomor 5 itu sekarang udah nggak fobia lagi sama kecoa, karena di terapinya masih kakak gitu, dengan terapi diubah pakai kecoa. Nah, kalau terapi pakai psikolog macam-macam lah teorinya, kalau pakai ada yang namanya flooding terapi ya. Kalau flooding terapi itu kecoa diambil ratusan dikasih ke dia gitu ya. Ada namanya desensitisasi, dia anti kecoa tapi dia senang coklat. Nah, kecoa sama coklat deketin, itu namanya desensitisasi terapi. Kalau anak kecil nggak pakai itu, dia pakai teorinya Allah kok. Kalah psikolog gitu ya. Kalau saya kan sebagai psikolog ngadapin fobia ada 2 cara. Kalau nggak pakai flooding dibanjirin, kalau nggak desensitisasi, dibikin tidak sensitif tapi pelan-pelan gitu, dengan cara mendekatkan antara yang dia fobi dengan yang dia sangat suka gitu. Tapi kalau anak kecil nggak pakai teori psikologi, dia pakai teori Allah ya, lebih keren gitu. Itu diburu-buru pakai kecoa sampai terbirit nggak mau tahu si kakak ya. Kalau udah, nah untuk nanti kita kan bahas ya suatu ketika ya, kalau konsep brothering ini udah selesai, bahwa gimana caranya, apakah kemudian orang tua harus nahan-nahan, jangan gitu. Kau udah tahu kakakmu ada yang udah ketakutan jadi uber juga, jangan, biarin aja gitu kan. Saat yang model begitu mah tontonin aja sampai geli-geli dikit lah, ketawa-tawa dikit lah. Orang tua tuh belajar ketawa-tawa dikit ya. Ini kemampuan motorik ini luar biasa ya. Jangan anggap enteng kemampuan motorik. Pendidikan kita ketika anak-anak mulai dilarang bermain, dilarang begini, dilarang begitu, kemampuan motoriknya buruk ya. Yang saya sedih sekarang dengan buruknya kemampuan motorik itu, khusyuk dan tumaninah itu gak terjadi dalam ibadah, dalam sholat. Allahu Akbar. Gak bisa tenang tuh anak, gak bisa tumaninah, gak bisa khusyuk. Karena apa? Motoriknya gak siap. Duduk sebentar gak betah. Ada guru kelas 1 SD nanya, Mas, kenapa sih anak sekarang duduk sebentar aja gak betah? Padahal kan dari TK udah diajarin duduk. Itu salahnya TK, ngapain anak diajarin duduk? Anaknya mestinya diajarin lari-lari, lompat-lompat, guling-guling, agar kebutuhan motoriknya kenyang dan agar tulang punggungnya kuat, tulang pinggulnya kuat gara-gara lari-lari, lompat-lompat, lempar-lempar, guling-guling. Kalau tulang punggung kuat, tulang pinggul kuat, itu duduknya akan betah. Ini kan gimana mau betah? Tulang punggungnya nggak kuat, tulang pinggulnya nggak kuat. Ya. Ada yang motoriknya bagus, batang tubuhnya bagus, nanti rahangnya bagus. Nah kalau rahangnya bagus, makharijul hurufnya, tajwidnya nanti akan bagus. Membedakan antara ha, so, do, sya. Ini butuh rahang yang bagus. Jangan anggap remeh. Dan kenapa disebut psikomotorik? Karena berpengaruh pada psikis manusia motorik ini. Bunda zaman now itu menghalang-halangi manusia, anak-anaknya sendiri dari kecakapan motorik. Untung dia punya saudara atau teman sebaya. Kalau misalnya dia anak tunggal gitu ya, dengan teman sebayanya. Natural dan spontan. Delimitasi yang ketiga adalah sesuatu disebut sebagai brothering kalau
memang terjadi secara natural dan spontan, bukan karena hasil peniruan-peniruan yang keliru dari luar. Ya, tadi saya bilang dari hasil tontonan, ya, drama Korea, Nickelodeon, ya, Walt Disney dengan segala macam kekerasan yang dimiliki. Karena memang Walt Disney dari awalnya mau bikin film kartun buat orang dewasa. Selama natural, spontan, gak dibuat-buat, biarin aja. Karena itu seringkali dari ilham robbani, dari tarbiyah ketuhanan mereka melakukan itu. Mereka seperti agen-agen Allah untuk mendidik anak-anak kita satu sama lain. Sifatnya interaktif. Kalau parenting kan lebih ke bunda ngajarin anak, walaupun juga bisa interaktif ya, karena ngajarin anak kita terpaksa mesti belajar. Tapi kalau memang brother ini ada interaktif, terjadi dalam kehadiran, pantauan dan pengawasan ayah bundanya. Kalau kemudian itu sudah terjadi di luar kehadiran orang tuanya, maka itu sudah disebut dengan dendam, ya, maka itu masalah. Kalau kekerasan mereka lakukan di luar kehadiran pantauan pengawasan orang tua, itu sudah masalah karena sudah memunculkan dendam-dendam tertentu. Bisa nggak di antara saudara itu mendendam? Bisa saja kalau treatment dari orang tua nggak pas, ya. Didikan dari orang tua nggak pas, perilaku dari orang tua nggak pas, bisa saja menghasilkan dendam. Jadi kita juga lihat ya, apakah mereka di luar kita kemudian ya melakukan bully-membuli. Kalau itu udah terjadi, kita nggak sebut lagi itu sebagai brothering. Boleh jadi itu ada masalah dalam interaksi di antara mereka. Termasuk tadi ya, bahwa kalau sudah membahayakan 3 hal, orang tua mesti intervensi. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Kalau membahayakan jiwa, membahayakan harta dan kehormatan, orang tua udah intervensi. Kalau orang tua nggak intervensi dalam situasi itu, memang bisa menimbulkan dendam. Kemudian bersifat progresif, konstruktif, dan kontributif. Artinya memang kelihatannya sekarang agresif, ya, agresif. Kalau terus-menerus agresif, kita nggak bisa sebut progresif. Tapi kalau kadang-kadang agresif, ada saat-saatnya di mana mereka berpelukan, ada saat-saatnya mereka kemudian berantem lagi, terus minta maaf, berantem lagi, makan bareng. Berantem lagi, mulai saling jajanin. Itu natural banget. Anak-anak itu cara mereka menghapus dan bermaafan itu kayak gitu. Lagi pula pada usia anak, kenapa Allah jadikan anak-anak itu ingatannya bagus tapi lupanya juga sama bagusnya ingatannya gitu. Karena memang ada hal-hal tertentu pada diri anak yang memang harus Allah lupakan dari memori mereka. Pertama, semua ingatan di bawah 2 tahun pasti Allah hapus. Makanya nggak ada satu manusia yang masih mengingat pengalaman di bawah 2 tahun. Kenapa? Pengalaman di bawah 2 tahun itu, anak-anak di umur itu masih bisa melihat jin, ya. Jin itu serem-serem, matanya juga menakutkan. Makanya kalau kita ketemu bayi yang lagi di akikah, kan doanya kan, u'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lamah. Aku perlindungan kau wahai bayi dengan kalimat Allah yang sempurna dari syaitan yang mengganggu dan mata yang menyeramkan. Dia sering melihat mata serem-serem. Mana Allah dilihat. Lalu kemudian 2-7 ingatannya kuat, tapi juga Allah sering membuat mereka mudah lupa. Ya. Makanya ada orang tua yang kadang-kadang orang tua itu suka buru-buru, ya. Ada nanya, Ustaz, anak di 7 tahun itu kan ingatannya bagus banget, Ustaz. Gimana kalau kita didik dia tahfidzul Quran, Ustaz? Iya sih, saya bilang anak-anak emang di bawah 7 itu ingatannya bagus banget, dan lupanya juga bagus banget. Sebanyak yang dia ingat, sebanyak itu juga yang dia lupa. Pada yang namanya hafallah, itu artinya memelihara. Yang diingat nggak boleh lagi dilupa, itu namanya hafallah. Orangnya disebut hafil. Tapi kita suka pengen buru-buru banget, ya. Cuman ingatnya bahwa anak itu ingatannya kuat, itu doang yang diingat. Lupa kalau anak itu daya lupanya juga luar biasa. Kan itu cara Allah menyelamatkan mereka dari trauma.
trauma pengasuhan termasuk trauma brothering. Nah, trauma brothering itu seringkali terjadi di 7 sampai 12 tahun. Allah obati itu luka-lukanya, dan di antara mereka juga, dan Allah simpan kenangan-kenangan indah yang terjadi di antara mereka yang bergaul di usia itu, dengan catatan-catatan itu ya. Jadi bersifat progresif, konstruktif, dan kontributif. Intinya adalah semuanya membangun. Jangan lihat, kalau pada anak-anak jangan lihat perilakunya, tapi lihat efeknya. Kalau orang dewasa didik anak, lihat perilakunya dan juga lihat efeknya, lihat metodenya dan lihat juga dampaknya. Itu kalau pendidikan orang dewasa. Tapi kalau anak sama anak, udahlah lihat efeknya aja. Kalau konstruktif, kontributif berarti oke. Tapi kalau sudah destruktif dan tidak kontributif, berarti itu masalah. Itu kan brothering namanya. Jadi kalau pada anak-anak, udahlah lihat hasilnya aja ya. Jangan dilihat bagaimana mereka memperlakukan saudaranya. Bingung kita, karena ilmu Allah yang bekerja ya. Kurikulum Allah yang bekerja, kita bingung. Kecuali tadi jika membahayakan 3 hal, selama dampaknya positif, itu berarti lihat dampaknya, lihat dampaknya. Makanya istilahnya, kalau orang tua yang mendidik, lihat kinerjanya. Kalau anak-anak yang saling didik, lihat kinaryanya. Karya alias hasil. Di dunia HRD ya, saya kan memang dari dulu hobi bikin bid'ah ya. Termasuk bid'ah istilah ya. Di dunia HRD kan saya perkenalkan konsep kinarya 7 tahun yang lalu, sebagai pelengkap dari konsep kinerja. Karena di dunia HRD yang biasa disebut itu performance ya, kinerja. Saya 7 tahun yang lalu ya, masih banyak perusahaan yang saya tanganin lah, lalu kemudian saya keluarkan konsep kinarya. Pada konsep kinarya kita hanya bicara tentang hasil, mempertimbangkan 3 hal sebenarnya. Kuantitas, kualitas, waktu, udah cuma itu doang. Kalau saya ke restoran, saya nggak peduli gimana cara dia memasak segala macam, saya nggak mau pusing. Saya cuma minta tolong saya bikinin nasi goreng. Secara kuantitas dia 200 gram, secara kualitas dia asin, pedas, manis. Secara waktu pokoknya 15 menit lagi mesti sampai di meja. Udah itu doang. Gimana caramu untuk mau pakai guling-gulingan dulu, keliling-keliling penggorengan kayak orang ini, serah elu deh gitu. Mau pakai telanjang dulu, kayak terserah elu. Ternyata dimasak pakai microwave, bukan pakai penggorengan, terserah elu. Yang penting saya minta 3 tadi ya, kuantitas, kualitas, waktu. Saya nggak mau tawar. Itu yang saya sebut dengan kinarya, bukan kinerja. Karena kalau kinerja bicara tentang sistematika kerja, dipertimbangkan. Performa meliputi banyak hal ya. Proses and result itu sama-sama dipertimbangkan dalam kinerja. Tapi dalam kinarya saya hanya bicara tentang hasil dengan 3 ukuran. Kuantitasnya gimana, kualitasnya gimana, time response, waktunya untuk tersaji itu kapan gitu. Sisanya terserah ya, nggak usah ditipin. Jangan-jangan tuh nasi goreng jadi enak gara-gara diludahin sama dia gitu. Udah lah, nggak usah dipikirin, yang penting asik gitu. Bisa muntah kita kalau kita tonton kan, jangan-jangan wah itu enaknya bukan pakai terasinya, kalau pakai ludahnya dia gitu. Nah, terhadap anak-anak juga kira-kira seperti itu. Kita bicara tentang kinarya dia, bukan kinerja dia. Karena dia sebenarnya nggak sengaja mendidik kan, dia nggak sengaja mendidik, dia cuma berinteraksi kok, kagak ada. Ngapain menilai-nilai? Dia juga nggak belajar ilmu pendidikan. Ilmu brothering ini juga nggak akan diajarkan pada kakak adik. Ilmu brothering ini akan diajarkan kepada orang tua tetap. Kakak adiknya nggak diajarin brothering, anak kecil saya kumpulin gitu kita belajar brothering ya, agar kamu didik saudaramu. Nggak, itu mah malah udah nggak natural, bukan ilmu Allah lagi gitu. Ya, tetap aja ilmu brothering ini saya akan sampaikan ke orang tua.